Gunung Merapi menyimpan banyak sekali potensi dan keindahannya. Di bawah gagahnya Gunung Merapi terletak sebuah dusun yang penuh dengan semangat dan keramahan. Dusun Polorejo Sambisari namanya. Terletak di Desa Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Dusun ini menjadi tempat yang erat dan penuh dengan tradisi. Toto Kromo dan budi pekerti di sini bukanlah sekedar kata-kata, melainkan tiang penyangga kehidupan sehari-hari. Monggo, sambutan hangat yang selalu terucap saat kita melangkah di tanah ini. Setiap senyum adalah sapaan, dan setiap tatap mata adalah jendela menuju hati yang tulus. Dusun Polorejo Sambisari memiliki luas wilayah 31.000 meter persegi. Berdasarkan data monografi desa tahun 2023, total penduduk Dusun Polorejo Sambisari mencapai 226 jiwa. Fasilitas publik di dusun ini meliputi 1 gedung evakuasi bencana, 2 masjid, 2 pos kamling, 1 lapangan voli, dan 1 embung. Dalam hal aset pendidikan, Dusun Polorejo Sambisari mempunyai 1 taman kanak-kanak dan 1 taman pendidikan Al-Quran. Keunikan dusun ini terletak pada semangat gotong royong dan kekeluargaan yang masih terjaga erat. Warga Polorejo Sambisari selalu bahu-membahu dalam berbagai kegiatan, mulai dari gotong royong hingga tradisi budaya yang masih dilestarikan. Mas saya aslinya itu Pak Marsudi, tapi di mana-mana terkenalnya saya itu Mbah Suma. Sebelumnya itu terjadinya Dusun Sambisari dan Polorejo itu dulu-dulunya itu menurut sejarah, tapi sejarah karangan dari cerita-cerita almarhum itu ya. Jadi sejarah karangan cerita dari almarhum itu dulunya para wali ya. Para wali itu pertamanya ada yang istilahnya sesirih ya. Sesirih mertopo di Watu Golong ya. Watu Golong mungkin watunya sekarang masih besar bulat itu ya. Itu di situ itu terus mertapanya itu kurang lebihnya itu 40 hari 40 malam itu di situ tembus 40 hari 40 malam itu tembus. Terus wali itu turun dari Batu Golong itu sampai sebelah timur di Dusun Suradadi itu di situ itu lelah dan para wali yang dulunya mertapa itu istilahnya kehausan sekali. Itu di situ nggak ada air itu terus para wali itu kan mertapanya membawa 1 tongkat ya. Tongkat itu ditancapkan dalam bumi, terus tongkat dicabut itu keluar airnya ya. Airnya itu langsung untuk minum para wali yang dulunya mertapa di Batu Golong itu. Sesudah itu minum, dia pergi lagi ke arah timur, tapi sebelum pergi dia itu di situ itu ada sesuatu yaitu batu kecil-kecil terus dikutuk oleh para wali. Itu yang satu yang di kanan itu menjadi manusia yang namanya dinamakan Batu Suro ya, Batu Suro. Terus yang di kiri itu menjelma jadi orang perempuan itu menjadi Sari,
Terus di situ sebelum wali itu pergi dari tempat penanaman tongkat itu cerita atau bilang, ini sekarang sampai besok kalau ada rejaning zaman di sini ini menjadi sumber banyu Surosari gitu ya. Jadi sumber Surosari. Nah, sumber Surosari itu terus yaitu yang ngerekso atau yang bau rekso di sumber Surosari itu, yaitu batu kedua kecil-kecil itu yang namanya Surosari. Itu artinya panjamalnya batu tapi manusia itu, jadi dikutuk menjadi manusia. Itu putra putri perempuan yang kiri, yang kanan laki-laki itu. Terus itu wali itu pergi ke timur itu di situ sampai itu ada gua ya, gua tanah curi, yang itu gua cadas. Tapi yang gua cadas itu ada wali lagi yang di situ sudah istilahnya mertopo lagi di situ. Itu terus pertengkaran antara wali yang mertopo di Batu Golong dan di gua itu, yang di gua cadas itu, akhirnya pertengkaran akhirnya damai. Sesudah damai, nah itu dia mementas dari gua itu ya, dari gua itu. Terus para wali itu sehabis bertengkar damai, sesudah damai dia pergi. Orang dua itu sebelum pergi itu namanya terus jadi ledokan ini pertengkaran sudah di ledokan, jadi dinamakan jenis ledok wowo ya. Ini dok wowo ya, ini tuh. Itu pertengkarannya wali yang ada di Batu Golong dan wali yang ada di Batu Cadas itu tadi. Jadinya itu jadi dok wowo. Jadi mulai pertengkaran oleh ya para wali, tapi jadi lemah cadas itu jadi mendak, artinya dok. Ini anak rejaning zaman besok tak jenenge dok wowo kali ya. Itu terus itu damai tadi sedulur kanca. Dan itu terus antan salah satu galing bumi istilahnya tanah sing cadas curi, jenenge tinggo nek cara biyen gunung, nek cara sekarang ya tanah ini tanah diri gitu ya. Itu di situ itu ada perempuan dua, yang satu nenek-nenek, yang satu muda gitu ya, perempuan dua lah itu. Terus yang satu yang masih muda itu lari ke utara, masuk ya yang sekarang menjadi dusun Sawisari itu ya. Itu terus perempuan yang masih muda itu dikejar oleh wali yang dulu mertopo di Batu Golong itu dikejar sampai pertengahan, mungkin ya pertengahan lebih dari pertengahan yang sekarang di Sawisari itu di situ ada batu yang lebih lalu, tapi perempuan itu nggak bisa lari lagi karena kecapean, yaitu duduk di situ. Nah di situ terus dia itu tidak fermentasi ya, itu kecapean, itu dikejar-kejar itu. Tapi ya meskipun capek dikejar, tetap dia duduk di situ tempat batunya sampai gini, sampai melumbang. Tadi melumbang itu sekarang sama sehingga enggak itu ada itu. Nah terus wali yang dulu mertopo di Batu Golong itu istilahnya ya ipat-ipat. Kowe iki nek cara Jawane kowe iki tak oyak-oyak mergo kowe rupamu ayu, kowe sasine arep tak pek bojo. Ning kok kowe tetep mlayu ora gelem. Ning saiki kowe kecekel nang kene, saiki aku mung arep muni. Dadi kowe iki pernapasanmu wis kurang normal, mergane kok keselahmu mlayu. Nah iki sunane rejaning jaman kene tak jenenge Desa Sambisari, ngoten ya.
tadi ketika fermentasi garap sari lah tadinya garap sari men gini itu dan itu terus si wali si wau dari itu dan Probowo terus ngetan kali si setunggale terus niku ngetan siji ngejar sing perempuan sing wis tuwa nah tentu niku terus tekan nek sak niki sak lor bulan niku wonten sak nek sekawetan kanan jalan ana Depo Pasir ya ada Depo Pasir Situ Batu tempat bambu duri bambu ori itu ya itu gininya itu di situ itu sama itu wali kedua itu di situ duduk sama perempuan yang sudah agak tua itu artinya perempuan satu itu katanya dicintai orang dua terus akhirnya ngapa akhirnya wali dua itu bertengkar terus itu dia pukul-pukulan sampai keras sampai yang satu itu menurut dongeng itu meninggal dunia karena hancur kepalanya ya maka diajar yang satu masalahnya masalahnya hanya akan cinta sama yang itu jadi perempuan satu dicintai laki-laki dua gitu yang satu pemarah itu dipukuli sampai kepalanya hancur itu kan putih darahnya itu bukan darah merah tapi darah putih ya bukan darah merah tapi darah putih itu terus si perempuan itu bilang aku buat gimana besok sampai tahun berapa aku nggak mau jadi istrimu nah, terus si wali itu ipat-ipat nek kowe ora gelem dadi bojoku ya wis ora apa-apa neng aku iki mikirke kahanan iki aku getun mergo aku wis apa istilahnya matane kancaku siji mulai iki sesuk nek nang kerjaning zaman wiwit lor wiwit kidul iki tak jenenge desa Polorjo ngoten niku sawis dadi Polorjo mengko tekan seprene kuwi lak dadi wiwit Polorjo ngalor lak tetok kemakmur kerja kabeh dadi terus jangan tak boleh bentak-bentak kabeh atau niku wae mergane napa niku wae percaya sirah sing metu darah putih niku lemah sampai seprene niku sangar ya tinggal panas kan itu dumadine desa Sambisari Polorjo niku kedadian saking wali ngenggone mapan ten dusun Sambisari niku jenenge Suradikala nggih sing nang Polorjo jenenge Suradikala tetep Suradikala karo Suradikala. Dusun Polorejo Sambisari ini tidak hanya menjadi rumah bagi para masyarakatnya, tetapi juga ladang berkembangnya kegiatan ekonomi seperti pertanian, peternakan, kerajinan batu, wirausaha, penambang pasir, dan pemandu dalam jeep Merapi yang memperkuat kesejahteraan masyarakatnya. Ya, nama Sumarno, alamat Sambisari, Kelurahan Belarjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Dulu adanya kelompok peternak di peternakan kami, kelompok kami. Namun demikian di dalam kelompok kurang kebersamaannya sehingga saya lebih baik mandiri sehingga saya waktu itu tahun 2012 saya berusaha sendiri dengan di awal kita memelihara 3 kambing jenis PE yang berkepala hitam. Juga saat ini saya merintis untuk kambing Sapera yang jenisnya agak lebih kecil, namun demikian produk susunya lebih banyak. Untuk suka dukanya itu banyak, Mas. Kalau pas kambing banyak yang beranak, kita bisa mendapatkan susu yang lebih banyak dan kita bisa memanen anaknya atau menjual anaknya
dukanya pada saat musim penghujan, jadi kita tidak harus tahu hujan dan lain sebagainya. Bila mana belum punya hijauan, tetap walaupun hujan kita harus mencari rumput dan lain sebagainya. Kami mengharap mungkin generasi yang akan datang bisa meneruskan atau juga punya keinginan untuk hidup lebih maju dan suka akan kepada hewan-hewan peliharaan seperti kambing dan lain sebagainya, di mana juga bisa untuk menopang kehidupannya ke depannya. UMKM di dusun ini tidak hanya menjadi tempat untuk berkarya, tetapi juga sarana untuk memupuk kreativitas dan kemandirian ekonomi. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan kearifan tradisional, produk-produknya tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya yang tinggi. Pulau Slamet, Ambisari, Bumbularjo, Cangkringan, Kuala men Kasinan Batu niki wilayah niku kula bobane niku taun 800. Saya go seperti iki pada derengipun erupsi menika nggih lancar. Sampun bar erupsi niki kok ra disendet kados kaya satu waktu coba niku waktune paling nggih nggih sak jam enten. Tapi tolong berapa jam ya dados. Kehidupan yang saling guyup menciptakan hubungan antara masyarakat. Bersama-sama menciptakan sebuah kegiatan seperti gotong royong, senam ibu-ibu, olahraga bola voli oleh Karang Taruna. Keseluruhan masyarakat Dusun Polorejo Sambisari memeluk agama Islam, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang syarat akan nilai-nilai agamis dan nuansa religius seperti kajian, mujahadah, pengajian ibu-ibu, tahlilan. Anak-anak di Dusun Polorejo Sambisari memiliki banyak kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mereka dapat mengikuti berbagai kegiatan yang menarik, seperti taman kanak-kanak dan belajar mengaji di Taman Pendidikan Al-Quran. Karang Taruna Dusun Polorejo Sambisari adalah organisasi pemuda yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Mereka mengadakan berbagai kegiatan seperti gotong royong, kegiatan sosial, kegiatan kepemudaan, dan olahraga voli. Dusun Polorejo Sambisari masih kaya akan tradisi dan budaya. Berbagai kesenian tradisional seperti karawitan, jatilan, bergondo, ketoprak, dan tari yang masih dilestarikan serta ditampilkan dalam berbagai acara. Nama saya Kaswantoro, biasa dipanggil Wawan. Saya adalah salah satu penggiat seni yang ada di Kampung Sambisari dan Polorejo di sini. Untuk yang di Dusun Polorejo Sambisari ini ada beberapa kesenian-kesenian daerah. Salah satunya ada jadilan, terus ada karawitan, ada bergodo, dan ada juga seni ketoprak. Jadilan, kita di sini ada paguyuban jadilan, namanya Turonggo Lestari Budaya. Kalau di bahasa Indonesia kurang lebih artinya Turonggo itu kuda, kesenian kuda lumbing, lestari budaya adalah yang melestarikan budaya. Jadi kesenian kuda lumbing yang bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada di sini, seperti itu Mas. Terus jadilan itu berdirinya tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Untuk jadilan sendiri itu kita latihan itu cuma fleksibel aja. Kalau semisal kita mau pentas, kita baru latihan. Ini juga ada karawitan, lebih dominasi ke bapak-bapak atau simbah-simbah yang sepuh-sepuh, tapi kita juga tetap peremajaan. Kita ada latihan untuk
kerawitan. Untuk kerawitan sendiri kita punya nama Budi Rahayu. Itu adalah nama yang dicetuskan oleh para sesepuh-sesepuh kampung dulu, diberi nama Budi Rahayu. Nah, untuk kerawitan sendiri itu dulu asal mulanya dari sini, warga sini itu ada salah satu tokoh warga yang benar-benar pengen untuk melestarikan budaya dengan jalan kerawitan. Nah, dulu salah satu warga yaitu Mbah Karyodriyo itu adalah dulu Jogoboyo. Kalau orang dulu menyebutnya Jogoboyo. Beliau mempunyai satu pohon pete. Nah, itu ditebanglah pohon pete itu, terus hasil dari penjualan pohon pete itu dibelikan satu gamelan berwujud gong. Terus gong tersebut atau gamelan tersebut diberi nama atau diwasiati asma Sri Gadan Rahayu. Nah, itu adalah salah satu pendiri dari kerawitan Budi Rahayu. Untuk kesenian selanjutnya adalah ketoprak. Ketoprak di Kampung Sambisari Polojo ini diberi nama ketoprak Manunggal Budoyo. Nah, untuk ketoprak Manunggal Budoyo tersebut dulunya berawal dari fragmen-fragmen, jadi cuma cerita-cerita, tak kurang ada pita merah atau garis besarnya nggak ada, cuma kita untuk sekedar mengisi acara di 17-an. Untuk yang selanjutnya adalah kesenian bergodo. Nah, bergodo atau prajurit. Nah, untuk bergodo sendiri itu kita tergolong baru di kesenian di Kampung Sambisari dan Polojo ini, karena dulunya untuk bergodo itu kita cuma cuma sebatas iring-iringan aja. Kita belum tahu apa itu pakem bergodo itu seperti apa, konsepnya seperti apa, kita belum tahu. Karena kita dulu setiap tahun itu pasti mengadakan karnaval. Nah, kebetulan kita punya seragam baju lurik, baju Jawa itu baju lurik dan baju sorjan. Nah, itu yang digunakan untuk karnaval. Kita juga belum punya kelompok bergodo. Nah, makanya kita membentuk bergodo dengan minta bantuan arahan dari teman-teman bergodo yang sudah jalan terlebih dahulu. Dari sesepuh kampung sini itu memberi nama Bergodo Argo Taruno. Nah, Bergodo Argo Taruno itu mempunyai arti dalam bahasa Indonesia. Kalau bergodo itu kurang lebih prajurit, terus Argo itu gunung, Taruno itu adalah pemuda. Jadi kalau diartikan adalah prajurit muda dari bawah Gunung Merapi. Untuk harapan saya atau harapan kami dari para penggiat seni yang ada di Kampung Sambisari dan Polojo ini, kita bisa melestarikan atau menjunjung tinggi budaya yang ada di Kampung Sambisari dan Polojo ini pada umumnya, dan khususnya untuk budaya yang ada di Yogyakarta. Kita pengen agar budaya yang sudah ditinggalkan turun-temurun dari sesepuh-sesepuh kita dulu itu tetap lestari dan tetap ada. Kita pengen kita beragama juga berbudaya. Tradisi ini menjadi identitas dan pemersatu bagi warga dusun. Keberadaannya menjadi bukti bahwa dusun Polorejo Sambisari tidak hanya maju dalam pembangunan, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya. Nama saya Ngadiran, dan juga yang memanggil saya itu dengan sebutan Pak Uci atau Mas Uci. Kedudukan saya di
Sambisari Polorejo ini sebagai dukuh paduan Pelosok Kerep, dan Sambisari Polorejo adalah bagian dari paduan Pelosok Kerep. Harapan saya warga Sambisari dan Polorejo, tentunya semua keluarga masyarakat di Sambisari dan Polorejo mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan secara keseluruhan, dan tetap dalam keadaan solidaritas yang tinggi antar tetangga, menjaga persatuan dan kesatuan, guyub rukun yang selama ini sudah terjalin bagus. Semoga kedepannya tetap terjalin dengan bagus juga, gotong royong masih bisa terjaga, dan harapan saya yang paling penting adalah bisa menjaga kelestarian budaya Jawa, dalam hal ini khususnya budaya Jogja. Dusun Polorejo Sambisari adalah contoh nyata sebuah dusun yang maju dan berbudaya. Semangat gotong royong, tradisi yang dilestarikan, dan generasi muda yang berprestasi menjadi kunci kemajuan dusun ini. Senyum yang menjadi identitas sapaan yang tulus bagi setiap warganya. Mari kita bersama-sama membangun dusun yang lebih baik dengan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya.